Ia pikir ia sudah berubah, lebih tenang, lebih stabil, lebih sadar. Tapi perlahan, tanpa drama, tanpa ledakan, ia mulai kembali ke pola lama. Rendra tidak langsung menyadarinya. Tidak ada kegagalan besar, tidak ada konflik hebat. Hanya satu kebiasaan kecil yang muncul lagi, dan ia anggap sepele. Scrolling sebelum tidur. Awalnya hanya 5 menit, lalu 10, lalu 30. Ia bilang pada dirinya, cuma refreshing. Tapi yang tidak ia sadari, setiap malam ia memberi makan pikirannya dengan perbandingan. Orang lain lebih sukses, lebih cepat, lebih terlihat. Dan tanpa sadar, narasi lama mulai hidup kembali. Suatu malam, setelah hampir 1 jam menatap layar, ia meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Dadanya terasa familiar, bukan stres besar, tapi kegelisahan halus. Pikiran lama mulai muncul. Kamu belum cukup. Kamu harus lebih cepat. Orang lain sudah jauh. Ia terdiam. Ia mengenali suara itu. Itu bukan dunia luar. Itu identitas lama yang sedang diberi makan. Keesokan paginya, ia bangun sedikit lebih lelah, sedikit lebih reaktif, sedikit lebih mudah tersinggung. Bukan karena masalah besar, tapi karena kebiasaan kecil yang berulang. Ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Identitas tidak runtuh dalam satu kejadian besar. Ia runtuh dalam keputusan kecil yang diulang tanpa sadar. Beberapa hari kemudian, di kantor, ia hampir bereaksi berlebihan pada komentar sederhana. Biasanya ia tenang, hari itu tidak. Ia berhenti di tengah kalimatnya sendiri, menarik nafas, dan bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi? Ia tahu jawabannya, bukan komentar itu, bukan tekanan itu, tapi akumulasi kecil yang ia abaikan. Kurang tidur, terlalu banyak konsumsi distraksi, terlalu sering membandingkan diri, kebiasaan kecil, tapi konsisten. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk dan jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak dihancurkan oleh kegagalan. Aku hampir dihancurkan oleh distraksi. Dan kalimat itu menyentaknya. Karena distraksi tidak terlihat berbahaya. Ia terasa ringan, terasa normal. Tapi perlahan ia menggerus fokus, menggerus ketenangan, menggerus kepercayaan diri. Ia memutuskan satu hal sederhana, bukan berhenti total, bukan ekstrim. Ia hanya mengubah urutan. Tidak ada layar 1 jam sebelum tidur. Tidak ada ponsel 30 menit setelah bangun. Awalnya terasa aneh, kosong. Tapi dalam kekosongan itu, pikirannya kembali jernih. Beberapa minggu kemudian, ia merasakan stabilitasnya kembali. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia menghentikan kebiasaan kecil yang meracuni identitasnya. Ia menyadari sesuatu yang dalam. Orang tidak kehilangan arah karena badai. Orang kehilangan arah karena angin kecil yang dibiarkan terus bertiup. Dan kebiasaan kecil itu adalah angin. Suatu sore, ia menulis di jurnalnya, aku tidak perlu disiplin pada hal besar. Aku perlu sadar pada hal kecil. Karena hal kecil itulah yang membentuk siapa dirinya setiap hari. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen, dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.